Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah membantah Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berpotensi melegalkan seks bebas. Akankah peraturan ini efektif untuk menghapus kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi? Kami akan bertanya langsung kepada aktivis kesetaraan gender yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil untuk pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, Kalis Mardiasi. Selamat malam. Selamat malam Kak Silvi. Halo Mbak Kalis. Oke, Mbak Kalis, ramai kritik terhadap permen ini yang seolah-olah pemerintah itu melegalkan seks bebas. Menurut Anda apakah persepsi ini benar? Ya, tentu saja di dalam negara demokrasi kritik itu adalah pertanda demokrasi yang sehat ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah sebaiknya membaca dulu semua keseluruhan isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini, karena di dalam 35 halaman secara keseluruhan itu tidak ada satupun kata seks bebas atau zina, itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi sangat aneh kalau ada tuduhan itu, jadi asalnya dari mana justru malah sangat aneh gitu. Yang banyak dipersoalkan Mbak Kalis soal frasa tanpa persetujuan korban. Ini seolah-olah ketika ada persetujuan korban maka boleh. Jadi kalau tidak hitam ya putih. Apakah kita bisa melihatnya seperti itu? Tentu saja tidak bisa gitu, karena ketika kita bicara definisi kekerasan seksual, kita memang akan bicara perihal ancaman, kemudian pemaksaan, dan juga agresi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban kekerasan seksual, di mana korban itu selalu berada di dalam situasi yang lebih rentan dan lebih lemah, sehingga dia tidak berdaya dan tidak bisa memberikan persetujuan bahwa dia menolak peristiwa itu. Itu yang dimaksud sebetulnya Kak Silvi. Jadi alangkah aneh ketika dimaknai bahwa ketika konsensual itu dimaknai bahwa kalau misalnya konsensual berarti semua orang akan bersepakat kepada aktivitas seksual, seolah-olah semua orang itu tidak punya pengetahuan, seolah-olah semua orang itu tidak punya martabat dan tidak punya harga diri. Itu justru tuduhan yang merendahkan semua orang, saya kira termasuk kita semua gitu. Oleh karena itu Mbak Kalis, apakah menurut Anda kalau misalnya memang tidak ada masalah dalam Permendikbudristek nomor 30 ini, apakah harus ada yang diganti, terutama yang banyak menuai sorotan di pasal 5 soal frasa tanpa persetujuan, apakah perlu diganti narasinya atau sudah betul kok tidak ada yang salah dari itu? Saya kira redaksinya sudah tepat gitu ya, dan isi Permendikbudristek ini bagus sekali karena ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen pencegahan, yang kedua adalah komponen penanganan kasus, dan yang ketiga adalah komponen pemulihan korban. Ini sudah bagus sekali, di mana nanti harapannya dokumen ini bisa diturunkan menjadi peraturan yang akan ditindaklanjuti oleh Satgas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di dalam kampus dengan membentuk tim layanan aduan kasus, kemudian juga tentu saja ada tim layanan psikologis dan juga ada bantuan hukum atau pendamping hukum untuk korban kekerasan seksual di kampus, Kak Silvi. Oke, karena Anda sudah menyinggung soal Satgas, banyak yang mengkritik juga soal Satgas ini Mbak Kalis, terutama bagaimana menjaga independensi dari Satgas ini. Betulkah nanti tidak akan ada intervensi dari pihak kampus, dari birokrat kampus? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu saja kita akan bicara tentang pengetahuan dan perspektif. Ketika kita bicara tentang kasus kekerasan seksual, artinya pengetahuan dan perspektif itu adalah keberpihakan kepada korban sebagai pihak yang lemah dan dilemahkan dalam kasus kekerasan seksual seperti itu. Jadi tidak ada tidak netral atau tidak netral, tetapi yang ada adalah keberpihakan kepada korban yang mengalami kerugian fisik, yang mengalami kerugian psikis atau trauma, yang mengalami kerugian ekonomi dan lain-lain, yang menyebabkan dia menjadi tidak aman untuk menyelesaikan proses belajar di dalam kampus.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Kalisma Riasi telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.